Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Alhamdulillah hari ini kita bisa belajar kembali dalam kondisi sehat walafiat ya. Masih semangat ya belajar di rumahnya dan tetap patuhi protokol kesehatan. Hari ini kita buka buku tema 7 tentang peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, pembelajaran 1. Materi pembelajaran yang pertama adalah pelajaran bahasa Indonesia mengenai surat undangan. Lalu dilanjutkan dengan IPA mengenai perubahan wujud benda. Dan kemudian kita akan belajar IPS mengenai kegiatan apa saja yang bisa kita lakukan untuk mengisi kemerdekaan. Salah satunya melalui pembangunan. Masuk ke materi pertama mengenai surat undangan. Surat undangan adalah surat yang berisi pemberitahuan dan permintaan kesediaan seseorang untuk menghadiri suatu acara atau kegiatan. Kalimat yang digunakan dalam undangan harus efektif, yaitu singkat, padat, dan jelas. Tujuannya agar orang yang membacanya dapat segera mengerti isinya. Undangan dibedakan atas 3 jenis. Yang pertama, surat undangan resmi. Surat undangan resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan sebuah instansi atau organisasi dan kedinasan. Biasanya digunakan untuk kepentingan kedinasan. Yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan ke perorangan maupun instansi atau organisasi. Yang ketiga, surat undangan tidak resmi adalah surat undangan yang mengatasnamakan perorangan yang ditunjukkan kepada perorangan untuk kepentingan perorangan, seperti undangan ulang tahun, undangan perayaan kelahiran. Berikut bagian-bagian surat undangan resmi. Yang pertama, kop surat. Kop surat berisikan identitas lembaga yang menulis surat tersebut. Biasanya disertai dengan logo lembaga, alamat, nomor telepon dari lembaga resmi tersebut. Yang kedua, tempat dan tanggal pembuatan surat. Tempat dan tanggal pembuatan surat pada undangan resmi akan disertakan tempat dan tanggal pembuatan surat tersebut. Seperti contoh, Jakarta 25 Juni 2019. Yang ketiga, nomor surat. Nomor surat adalah sebuah tanda berupa angka atau gabungan angka huruf yang dicantumkan pada surat dari suatu organisasi atau instansi. Yang keempat, lampiran berupa jumlah lembar yang dikirim, 1 lembar, 2 lembar, dan seterusnya, tergantung dari surat yang dikirim. Yang kelima, hal surat atau perihal surat. Yang keenam, nama, alamat, dan tujuan surat yang akan dikirim. Yang ketujuh, salam pembuka. Biasanya ada di bagian kiri. Yang kedelapan, isi surat. Pada bagian surat undangan resmi, isi berisikan waktu, tempat, serta acara undangan tersebut. Yang kesembilan, penutup. Pada bagian penutup surat undangan resmi, berisikan ucapan terima kasih. Salam penutup pada surat undangan resmi biasanya dibuat pada bagian bawah sebelah kiri. Yang kesepuluh, nama pengirim surat. Nama pengirim surat undangan resmi ini tertulis di bagian bawah kiri. Biasanya surat undangan resmi dilengkapi dengan tanda tangan dan disertai dengan cap atau stempel lembaga. Bagian yang kedua adalah surat undangan setengah resmi. Biasanya dipakai dalam suatu organisasi. Undangan setengah resmi tidak menggunakan kop surat seperti undangan resmi.
Seperti contoh yang ada di sini, surat dikirim oleh ketua RT kepada warganya. Bahasa yang digunakan juga biasanya bahasa yang bagus sesuai ejaan yang disempurnakan dan terkesan formal. Bagian ketiga adalah surat undangan tidak resmi. Tidak menggunakan kop surat, karena biasanya surat undangan tidak resmi dikirim dan ditunjukkan langsung kepada orang tersebut. Seperti contoh di sini, dikirimkan oleh Wanda kepada Sinta. Kemudian, surat undangan tidak resmi biasanya tidak dibubuhkan tanda tangan pengirim di akhir surat. Cukup nama pengirim nama saja. Bahasa yang digunakan biasanya adalah bahasa yang tidak baku, namun santun dan komunikatif. Tadi Ibu sudah memberikan materi tentang surat undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi. Sekarang kalian kerjakan tugas, tulislah persamaan dan perbedaan antara undangan resmi, setengah resmi, dan tidak resmi menggunakan tabel di bawah ini. Kemudian kamu salin di buku tulismu, lalu setelah selesai, unggah hasil tugasmu ke Google Classroom. Materi selanjutnya adalah perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita. Salah satu perubahan wujud yang mungkin tidak kamu sadari adalah penyubliman. Pengertian menyublim. Menyublim adalah peristiwa perubahan wujud zat dari padat menjadi gas. Peristiwa menyublim ini dapat terjadi karena zat menyerap energi dengan cepat atau zat memiliki fase stabil sebagai gas. Pernahkah kamu mengamati kapur barus yang diletakkan ibu di dalam lemari untuk melindungi pakaian dari keringat? Kapur barus di lemari pakaianmu dalam beberapa hari akan mengecil dan menghilangkan dari lemari pakaianmu. Apakah yang sebenarnya terjadi? Mengapa kapur barus itu seperti menghilang dari lemari? Kapur barus merupakan benda padat yang dalam waktu tertentu berubah wujud menjadi gas. Kapur barus mengalami penyubliman. Menyublim adalah peristiwa berubahnya wujud benda dari padat ke gas. Dapatkah kamu menemukan contoh penyubliman lain di dalam kehidupan sehari-hari? Untuk menunjukkan proses penyubliman, lakukan percobaan berikut. Nah, kalian lakukan percobaan. Siapkan alat-alat dan bahannya, lakukan cara kerja sesuai yang ada di petunjuk ini ya. Setelah selesai, kamu kirim foto hasil percobaan tersebut, lalu beri kesimpulan dan unggah ke GC ya. Perubahan wujud benda terjadi di sekitar kita tanpa kita sadari. Perubahan wujud benda merupakan satu perubahan alami karena fenomena alam yang terjadi di sekeliling kita. Dalam kehidupan bermasyarakat, perubahan juga terjadi. Perubahan itu dapat berupa perubahan fisik. Perubahan fisik merupakan perubahan yang dapat dengan mudah dilihat. Misalnya, perubahan kenampakan suatu wilayah karena pembangunan gedung-gedung prasarana dan juga jalan-jalan. Dan yang kedua adalah perubahan perilaku masyarakat. Pembangunan nasional Indonesia merupakan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya. Artinya, pembangunan semua aspek dan bidang kehidupan, tidak hanya pembangunan fisik,
tetapi juga manusia Indonesia seutuhnya. Pembangunan di Indonesia dapat terlaksana sebab Indonesia sudah merdeka menjadi negara berdaulat. Maka dari itu salah satu kegiatan yang kita bisa lakukan untuk mengisi kemerdekaan ini adalah dengan pembangunan. Peran generasi penerus bangsa dalam mengisi kemerdekaan. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara. Selain itu, kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara dan untuk menunjukkan masyarakat Indonesia yang sejahtera. Tugasnya adalah kamu mengamati gambar-gambar kegiatan pembangunan yang ada di halaman 160 ya. Lalu, apakah kamu pernah melihat kegiatan pembangunan yang ada di lingkungan sekolah dan tempat tinggalmu? Apakah yang kamu rasakan? Bagaimana masyarakat sekitarmu menanggapi pembangunan tersebut? Di masyarakat terdapat kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan nasional. Ada juga kegiatan yang tidak mendukung kegiatan pembangunan nasional, baik pembangunan fisik maupun non-fisik. Carilah informasi mengenai permasalahan berikut. Apa sajakah faktor pendukung pembangunan nasional? Apa sajakah faktor penghambat pembangunan nasional? Salin di buku tugasmu, lalu fotokan dan unggah ke Google Classroom ya. Sekian materi dan tugas pembelajaran hari ini. Sampai jumpa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.